Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini cukup menarik sekali bahwa kemarin Giring sudah datang di Kanjuruhan Malang kepada korban-korban, dan bahkan Giring sudah kabarnya mengangkat salah satu korban di Kanjuruhan Malang. Tetapi perlu digarisbawahi, sekarang ada lagi spekulasi ini, permintaan maaf penjual dawet Kanjuruhan ternyata kader PSI. Inilah yang kemudian menjadi saksi di Kanjuruhan Malang. Mari kita lihat bagaimana komentar-komentar para netizen di Twitter yang menjadi trending hari ini. Ini dari Eko Widodo. Kesaksian palsu kader PSI, ngaku-ngaku dagang dawet, sangat biadab, bahkan korban meninggal pun difitnah secara keji. Silahkan rakyat menilai. Ini dari Eko Widodo. Kesaksian ibu penjual dawet, yang meninggal pun tidak banyak yang berbau alkohol. Dia sembarang orang dipukul, dilempari. Dia banyak yang berkonsumsi obat terlarang gitu loh, karena mereka mabuk. Nah, inilah komentar-komentar dan menjadi saksi di Kanjuruhan Malang. Dan bahkan ini menjadi sangat luar biasa sekali orang-orang yang menghashtag PSI ini ngabisin waktu nilai yang begituan, Kang. Minimal kita jangan seperti kader itu. Nyata-nyata pun masih tega kalian fitnah demi segopok rupiah. Nuranimu mati, Bu. Bagaimana kisah akhir hidupmu? Satu kolam tidak punya hati. Semoga karma disegerakan. Partai ini dasar PSI pencinta ini. Nggak heran kalau kader partai sampah Indonesia memang isinya sampah masyarakat. Bangsat, nyawa manusia dibuat mainan. Ini lagi marah pendukung Arema begitu kan, karena dia menjadi kesaksian, menjadi saksi, dia menilai memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dan bahkan di sini ini masih ingat rekaman suara yang viral memberikan kesaksian terkait tragedi Kanjuruhan dan mengaku sebagai penjual dawet. Berikut video yang bersangkutan meminta maaf ke salah satu korban, keluarga korban, yaitu Mas Nawi Kurvanot, penjual dawet PNS ya. Usut tuntas tragedi Kanjuruhan Malang. Mari kita dengarkan apa yang sebenarnya terjadi. Saya berarti memohon maaf karena berhubung dengan voice note yang beredar kemarin, saya tidak ada tujuan apapun untuk menjelekkan nama almarhum. Ya, demi Allah, saya lillahi ta'ala meminta maaf kepada panjenengan, memohon dengan sangat, tolong maafkan saya bila ada kata saya yang salah ya Pak, karena bukan tujuan saya untuk mencemarkan nama baik masyarakat. Iya Mbak, tolong dimaafkan. Dan untuk mas-masnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena nggak ada tujuan saya untuk menjelekan siapapun di sini. Ya Mas. Nah, Mbak Eka, terima kasih jika panjenengan bisa meminta menerima permohonan maaf saya ini ya Mbak Ni. Demi Allah, saya nggak ada settingan apa-apa, dan saya bukan suruhan siapa-siapa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Mbak Eka ya. Maaf ya Mbak ya. Tidak ada apa-apa Mbak. Saya beban Mbak. Ya maaf ya. Itulah tadi
dari pernyataan dan minta maaf dari ibu yang mengaku penjual dawet dan menjadi saksi terhadap kanjuruhan di Malang. Dan bahkan ini rekaman viral mengaku penjual dawet di Gate 3 Kanjuruhan dalam pengakuan menyebut bahwa Aremania menggeroyok polisi dan memakai miras serta narkoba. Setelah ditelusuri, penjual dawet tersebut tak pernah ada. Sampai H-3 ketahuan datanya, kemudian rumah dijaga ketat polisi. Kabar yang bersangkutan adalah PNS dan salah satu anggota partai. Inisial ibu SF bro dan sis. Sorry bro dan sis, ternyata bukan PS tapi wakil rakyat. Agak-agak ngelag gimana gitu. Ini mari kita dengarkan yang ini. Ini. Dia mengaku penjual dawet begitu, tapi nyatanya ini yang memakai seragam kayak PNS. Tapi ada yang berita, ada yang mengatakan PNS, ada mengatakan tidak, dan bahkan ada yang mengatakan partai kader PSI. Apakah benar atau tidak? Mari kita baca komentar-komentarnya terlebih dahulu. Setelah ini kita mari baca beritanya seperti apa beritanya. Itulah tadi rekaman dari Aremania terhadap ibu yang menjadi saksi ini. Monggo sebelum di take down, Mbak Eka ini sabar banget ya Allah, malah jadinya nepuk-nepuk menenangkan si pendusta. Kalau ini menyangkut kematian tragis keluarga saya, si ibu pendusta itu udah saya upayakan. Aku juga pasti nggak sabar nih Mbak Eka. Ini sangat banyak, luar biasa sekali jangannya kepada yang lagi viral hari ini. Apalagi partai PSI yang kemarin Giring sudah datang ke sana dengan seakan-akan lihat wajah Giring begitu bela sungkawa lah terhadap situ. Tapi nyatanya sekarang ini dari Suprati Fauzi, SPD, Wakil Ketua DPD PSI Kabupaten Malang. Ini berlogo PSI, selamat dan sukses. Ini Harlah NU. Ini rekam jejaknya ada begitu, walaupun dia anggaplah katakan ex dari partai PSI, tapi ini apakah seperti ini kelakuannya begitu ini, walah PSI ini. Kalau diidentitaskan kebuka, buru-buru minta maaf, proses hukum udah nyebar fitnah. Wong modelnya ini iki dang kon-kon minggat. Oh PSI nggak heran kudu diusut ini persekongkolan jahat. Aduh, mungkin kemarin ada yang datang ke rumah malam-malam kali sampai dia ketakutan terus minta maaf ke keluarga korban. Bisa jadi seperti itu. Mari kita baca beritanya seperti ini. Ini beritanya. Permintaan maaf penjual dawet Kanjuruhan ternyata kader PSI. Ini dikutip dari Detik TV newsdetik.com. Jakarta. Rekaman suara seorang wanita yang mengaku sebagai penjual dawet di Stadion Kanjuruhan Malang sempat menjadi misteri. Ternyata sosok di balik suara itu adalah Suprati Fauzi, kader Partai Solidaritas Indonesia. Wow, luar biasa sekali. Apakah seperti ini kelakuan mereka begitu, dan bahkan di sini ini PSI akui Suprati penjual dawet Kanjuruhan pernah jadi pengurus. Ini Jakarta, CNN Indonesia. PSI mengaku sosok perempuan yang rekaman suaranya viral mengaku sebagai penjual dawet saksi tragedi Kanjuruhan di Malang dan mendiskreditkan supporter Arema FC atau Aremania pernah jadi pengurus. Namun untuk keangkutan masih dicek, PSI janji untuk memecatnya. Akun Twitter Aremania Culture mengunggah video penjual dawet itu bertemu dengan salah satu keluarga korban tewas tragedi Kanjuruhan. Kepada perwakilan keluarga, sosok bernama Suprati Fauzi yang disebut suaranya mengaku penjual dawet sanksi tragedi Kanjuruhan itu memohon maaf atas ucapannya. Sosok Suprati akhirnya terungkap setelah datang untuk meminta maaf kepada salah satu keluarga korban bernama Mas Nawi atau Nawi yang merupakan Dirjen Korban Not Arema. Dari kalangan di Malang, Suprati itu kemudian disebut sebagai kader partai politik yakni Partai Solidaritas Indonesia. Saat dikonfirmasi, Ketua DPRD PSI Kabupaten Malang Yosya Suryo Widodo mengakui yang bersangkutan merupakan kader partainya.
Ia pun mengatakan Suprati pernah jadi pengurus DPD PSI Kabupaten Malang. Wow. Yosia mengaku bahwa Suprati pernah menjadi pengurus DPD PSI Kabupaten Malang. Namun menurutnya Suprati sudah tak lagi memiliki jabatan di kepengurusan DPD PSI Kabupaten Malang sejak pertengahan 2020. Berarti ini adalah ex mantan kader PSI, kira-kira seperti itu ya, kalau tidak dia menjabat kan. Dan bahkan terkait status keanggotaan Suprati di PSI saat ini, Yosia mengaku sedang ditelusuri. Jika masih tercatat sebagai kader PSI, menurutnya pihaknya akan segera memecat Suprati. Dia pun menegaskan PSI mendukung tragedi Kanjuruhan diusut secara tuntas. Sebelumnya beredar di media sosial rekaman suara perempuan yang mengaku penjual dawet di pintu 3. Dalam rekaman tersebut perempuan itu menyebut bahwa banyak supporter sudah melakukan dalam keadaan mabuk sebelum terjadi kericuhan. Namun tudingan penjual dawet itu dibantah Aremania yang mengatakan bahwa itu hoax. Kemudian ramai beredar poster di wilayah Malang terutama Stadion Kanjuruhan mencari penjual dawet misterius di gate 3 tersebut. Kemudian kekinian Suprati yang diduga suaranya viral sebagai penjual dawet itu mendatangi rumah salah satu korban yang namanya disebutkan olehnya dalam rekaman. Di sana mengutip dari akun Twitter Aremania Culture, Suprati meminta maaf atas ucapannya dan mengklaim tak ada agenda apapun atas disuruh siapapun terkait rekaman itu. CNNindonesia.com mendapatkan izin dari akun Aremania Culture untuk mengutip rekaman video yang diunggah tersebut. Terpisah, Kasat Treskrim Polres Malang AKBP Doni Christian menyebut pertemuan penjual dawet dan keluarga korban Kanjuruhan difasilitasi polisi. Penjual dawet itu bernama Suprati. Doni menyebut polisi tidak mengarah pada dugaan siapa yang menyuruh penjual dawet tersebut. Wow, ini kalau ini terjadi maka kemudian PSI akan semakin merosot ini. Ini walaupun ini yang mantan PSI, walaupun tidak ada sudah tidak menjadi anggota dan pengurus, tapi jejak PSI juga ada jejaknya di sini begitu. Dalam artian bahwa kemarin Giring sudah datang ke Malang memberikan ucapan bela sungkawa kepada korban, tetapi ada ex mantan pengurus atau kader PSI di sini begitu yang melakukan memberikan bukti bahwa ada sesuatu yang dilanggar oleh Arema Malang begitu kan. Dalam artian bahkan dibantah oleh supporter Arema Malang itu adalah hoax begitu. Ternyata ibu ini menjadi saksi begitu. Dan ini PSI tegaskan Suprati penjual dawet di Kanjuruhan bukan lagi kadernya. Dan bahkan ini ibu yang mengaku penjual dawet yang memfitnah Aremania meminta maaf atas rekamannya. Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Malang memberikan klarifikasi terkait ibu penjual dawet yang disebut merupakan kader partainya. Suprati Fauzi tercatat sebagai Wakil Ketua DPD PSI Kabupaten Malang. Dia dapat yang membuat rekaman palsu yang mengaku sebagai penjual dawet di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dalam rekaman yang viral, Suprati menuding supporter Arema yang membuat ricuh, bukan polisi dalam insiden yang menewaskan ratusan orang itu. Ketua DPD PSI Kabupaten Malang Yosia Surya Widodo menegaskan ibu penjual dawet itu sudah lama bukan pengurus PSI. Yosia menyebutkan Suprati sudah keluar dari partai sejak 2022 Juni 2020. Ini baru 1 tahun ya, 1 tahun setengah ya. Kami sedang mengecek dalam sistem keanggotaan PSI. Jika benar masih tercatat, kami segera pecat, ucap Yosia saat dikonfirmasi. Sejak awal Yosia menegaskan pihaknya mendukung pengusutan tuntas hilangnya ratusan nyawa dalam tragedi Kanjuruhan Malang. Jadi kalau kita melihat ini setelah Ade Armando yang memberikan statement itu, ada bukti-bukti yang dilakukan oleh Suprati Fauzi ini. Dia menjadi saksi memberikan keterangan bahwa seolah-olah Arema Malang dan supporternya itu melakukan tindakan itu, meminum alkohol dan sebagainya. Inilah rekaman dari Suprati, itu berita hoax dibantah oleh supporter Malang begitu kan. Dan bahkan di sini sosok Suprati menjadi buruan
Aremania lantaran viral pengakuannya sebagai penjual dawet di dekat pintu 13 Stadion Kanjuruhan saat insiden terjadi pada Sabtu. Ini harus ditindaklanjuti, ini harus memberikan ketegasan berita-berita bohong seperti ini begitu. Video pengakuan yang menyalahkan supporter dan membela polisi menyebar di berbagai grup WhatsApp dan media sosial. Setelah ditelisik ternyata penjual dawet itu tidak ada di lokasi, pun tidak ada penjual dawet di Stadion Kanjuruhan. Dari rekaman suara, Suprati menyebutkan banyaknya kematian dan tragedi di Stadion Kanjuruhan dipicu aksi desak-desakan Aremania. Dia menganggap tembakan as air mata yang dilakukan polisi ke supporter tidak banyak. Suprati bahkan menuding Aremania sendiri sebagai penyebabnya banyak korban meninggal dalam tragedi Kanjuruhan itu. Wow, luar biasa ini. Dan bahkan apa yang menjadi trending hari ini bahkan di penjual dawet ini. Tetapi tanggapi isu wanita penjual dawet di tragedi Kanjuruhan, PSI sudah bukan pengurus partai. Walaupun dia bukan seluruh partai, tetapi ada mantan begitu. Ada setidaknya seakan-akan giring datang ke sana kemarin itu ya sia-sia begitu, karena dicederai dengan ini dari mantan PSI ini. Walaupun dia bukan kader hari ini, tetapi dia menjadi simbol bahwa PSI ini seolah-olah ya seperti ini begitu kan. Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Malang, Yosia Suryono Widodo menanggapi soal wanita itu begitu. Ini benar-benar keterlaluan menjadi saksi memberikan berita bohong kepada publik begitu. Ini harus ditindaklanjuti begitu. Hurus masalah maaf ya mungkin pihak korban memaaf, tapi berita hoax ini akan tetap berlanjut. Karena apa? Karena yang menjadi tragedi ini adalah menjadi saksi yang tidak jelas begitu kepada apalagi dengan korban, menuduh korban ini. Ketakutan usai rekamannya viral, wanita yang mengaku penjual dawet Kanjuruhan minta maaf. Nah, pasti ada orang di balik ini semua begitu kan, orang-orang seperti ini, dan bahkan ya kita harus diusut tuntas siapa sebenarnya begitu kan. Dan inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada partai PSI yang sudah menjadi mantan kader partai PSI. Jadi kalau ini harus ditelusuri apakah masih ada status di sana atau tidak dalam kepengurusannya. Ini mengaku ketakutan setelah rekamannya viral di media sosial. Wow. Ini harus diusut tuntas ini. Masih ingat rekaman suara yang viral ini dari Aremania, ini dari grup Aremania Culture atau di Twitternya begitu. Di kolom komentar akun pengguna video tersebut pun turut memberikan penjelasan. Rekaman viral mengaku penjual dawet di Ket 3 Kanjuruhan. Dalam pengakuannya menyebut bahwa Aremania mengkeroyok polisi dan memakai miras. Wow, ini sudah memberikan keterangan palsu begitu kan. Tidak bisa dipercaya seperti ini. Ini apalagi di PSI Kabupaten Malang membagikan siaran pers menanggapi soal beredarnya sebutan bahwa SF atau Suparti itu adalah anggota Solidaritas Indonesia. Dalam siaran persnya, Yesia menyampaikan bahwa Suprati bukan pengurus PSI sejak 2022 Juni 2020, tetapi ini adalah mantan PSI kan ya. Ya, wajarlah. Sementara AKP Doni Kristiani sebut Kasih Polres Malang saat dihubungi awak media mengaku tidak mengetahui. Dari kita baca komentar-komentar para netizen. Ini komentarnya di Twitter sangat ramai sekali. Mimik pembohong udah terlihat dari cara bicaranya, masih sempat jaga jarak. Cara nangisnya pun nggak tulus, menyertakan kata-kata demi Allah pun demi membawa kebohongan dengan menyatakan tak ada yang menyuruh dan tak ada maksud apa-apa. Terus untuk apa dia bicara ada tukang dawet dan ada polisi dianiaya? Ini harus diusut tuntas siapa di belakang ini kan sebenarnya kan ini. Kok akhirnya ngaku bu nggak iso turu tenang. Buaya mata air, wow, rezim bohong kebongkar, air mata, drama dengan air mata, wow, sangat banyak sekali yang mentweet ini kader PSI rata-rata seperti ini ya, tukang fitnah. Ini dari Muhammad Saleh. Ternyata kader Partai Solidaritas Indonesia X ya, pakai jilbab tuh miris kaplek. Ini banyak Partai Solidaritas India yang menjadi mentweet hari ini adalah dari beberapa netizen, yaitu terkait dengan PSI ini. Wow, masih bisa bohong, katanya nggak ada yang nyuruh. Ini banyak sekali hashtagannya dan bahkan
sangat luar biasa sekali. Ini benar-benar keterlaluan ya. Kalau menurut saya pribadi memberikan keterangan yang palsu kepada kepada publik begitu. Parah, ini orang gak bakal selamat dunia akhirat, berbohong, memfitnah dan gak berprestasi. Ternyata itu biadab ibu dan sedang menjalankan SOP partainya. Wow, dari Ananda Laundry. Ini yang saya bacakan dari komentar publik ya, atau netizen ya. Hadeh isin-isin Pak Kisi Cai. Pas ngomong-ngomong karena tidak ada tujuan menjelekkan siapapun dalam hal ini. Ini ia mengaku, yang disayangkan mengaku penjual dawet, padahal setelah ditelusuri nggak ada penjual dawet di sana begitu kan. Karena semua ada rekaman CCTV-nya di situ begitu. Enaknya kepake iki, minta maaf udah gitu aja. Tetapi kalau minta maaf ya mungkin proses hukum harus tetap berlanjut begitu. Semua orang bisa memaafkan, tapi proses hukum itu harus berlanjut kan. Oh, kader partai itu nggak heran sih, nggak di DKI, nggak di Malang, buat owner terus, buat masyarakat yang ikut pemilu 2004 nanti udah bisa dihindari partai dan kader-kadernya. Dari Aandi Maria. Ini menjadi tamparan keras kepada PSI ini. Dalam rangka apa kok tahu-tahu minta maaf? Emangnya ketahuan dia yang ngaku-ngaku jual dawet? Ketahuan anggota DPD di PSY? Ya mungkin Om. Ini banyak sekali ya yang menghashtag terkait dengan Kanjuruhan Malang, yang menjadi saksi ibu itu segera minta maaf, dan mungkin laporan tetap ada mungkin. Ini banyak sekali, apalagi dari hashtagan dari Wiko Widodo ini banyak sekali hashtagannya. Ini mari kita sambil baca bersama. Partai Sampah Indonesia Dasar PSI dari Pandu. Nggak heran kalau kader Partai Sampah Indonesia memang isinya sampah masyarakat. Wow, luar biasa. Menghashtag mentweet ini PSI ya nih, dan Eko Widodo. Kelakuan sama kayak Ade Armando ini. Gini sekolah mulutnya ditinggal di rumah. Ini dari Berisik Yok. Wah, luar biasa ini. Ini menjadi trending ini. Ini. Wow. Banyak sekali ini. PSI akan, saya kira begini. Kalau menurut saya pribadi, apa yang dilakukan oleh mantan PSI ini, ya mungkin bisa jadi dia ada yang menyuruh begitu, dalam artian bahwa kalau ini benar-benar terjadi maka segera diproses hukum. Dia memberikan keterangan palsu. Kesimpulan saya bahwa hari ini adalah usut tuntas siapa dalang dibalik Kanjuruhan ini. Ini pasti ada yang menyuruh. Kalau tidak ada yang menyuruh, kenapa dia mengaku tukang dawet? Kenapa dia diminta menjadi saksi, terus kemudian mengeluarkan kata-kata hoax dan ditujukan kepada supporter Malang, dianggap sebagai pertama minum alkohol, narkoba dan sebagainya sebelum ke lapangan. Dari keterangan ibu ini gitu kan, Ibu Fauzi ini kan, dalam artian bahwa ini harus diusut tuntas siapa di belakang ini. Nah itu mungkin itu yang kesimpulan kami, usut tuntas siapa di balik laporan ini dan saksi ini. Mungkin bisa ditelusuri ya rekam jejaknya ibu ini begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.